bahas di sini adalah kemunduran dunia Islam dan munculnya gerakan tajdid. Dulu sudah dijelaskan bahwasanya mundurnya dunia Islam itu dimulai semenjak jatuhnya Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah pada saat itu dikalahkan oleh pasukan Mongol ya. Jadi semenjak Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah itu jatuh kepada tentara Mongol, maka pada saat itu pula Islam mengalami kemunduran. Kenapa? Karena pusat peradaban dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan itu adalah pada ibu kota Baghdad, yang mana merupakan pemimpin di bawah pimpinan dinasti Abbasiyah. Maka setelah hancurnya dinasti Abbasiyah dengan ditaklukkannya Baghdad oleh tentara Mongol pada saat itu, di mana tentara Mongol pada saat itu menghancur leburkan dengan keji dan bengis ya, menghancurkan bangunan-bangunan, memenggal kepala anak-anak, perempuan dan juga ilmuwan-ilmuwan, kemudian melenyapkan literatur-literatur keilmuan seperti kitab-kitab yang berbahasa Arab dihanyutkan di sebuah sungai, sampai-sampai sungai itu warnanya menjadi hitam karena tinta dari buku-buku tersebut. Maka hancurlah peradaban Islam pada saat itu. Nah, kemudian setelah hancurnya peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah tersebut, maka negara-negara Islam ini akhirnya memisahkan diri sendiri dan membuat kekuasaannya sendiri-sendiri. Jadi memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Yang awalnya negara-negara tersebut berada dalam satu kesatuan pemerintahan, yaitu dinasti Abbasiyah, akhirnya menjadi terpecah belah, memiliki kekuasaan sendiri-sendiri masing-masing, negara satu negara ini. Dan tidak jarang karena berada dalam kekuasaan sendiri-sendiri antara negara Islam satu dengan negara Islam yang lainnya, ini terjadi peperangan ya. Jadi saling bertempur sesama umat Islam. Tidak sampai di situ, umat Islam juga mengalami penyerangan dari mana? Timur Leng ya. Jadi pusat-pusat kekuasaan Islam diserang lagi oleh Timur Leng, sehingga Islam pada saat itu betul-betul terpuruk, betul-betul hancur lebur. Sampai kapan keterpurukan Islam ini? Sampai munculnya sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Utsmani, atau kita kenal dengan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, kemudian Turki Utsmani itu sendiri, kenapa disebut sebagai Turki Utsmani? Karena yang mendirikan negara atau kerajaan Turki Utsmani ini adalah seseorang bernama Utsman. Siapa? Utsman, atau disebut juga Utsman I. Jadi dulunya bangsa Turki ini adalah orang-orang yang saling berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena mendapatkan serangan dari tentara Mongol. Pada saat itu bangsa Turki dipimpin oleh seseorang bernama Sulaiman Shah. Siapa? Sulaiman Shah. Dipimpin oleh Sulaiman Shah. Di bawah pimpinan Sulaiman Shah ini mereka berpindah dari tempat asalnya, diantaranya pindah ke Persia, pindah ke Afrika, terus menerus. Tiba-tiba dalam satu perjalanan ketika mereka akan pindah ke satu tempat, itu pimpinannya yang bernama Sulaiman Shah ini di sungai Efrat dia terbawa hanyut ya, terbawa arus sungai, meninggal dunia lah pimpinan bangsa Turki di sungai Efrat. Setelah pimpinan bernama Sulaiman Shah ini hanyut dan meninggal oleh arus sungai, maka bangsa Turki ini terbagi pada dua kelompok, yaitu kelompok satu kembali lagi ke tempat asal, kelompok yang satunya lagi meneruskan perjalanan. Nah, kelompok yang meneruskan perjalanan ini dipimpin oleh anaknya Sulaiman Shah yang bernama Ertugrul. Tulisannya seperti itu, namanya Ertugrul. Nah, masuklah Ertugrul ini ke sebuah wilayah. Di wilayah itu ternyata ada dua pasukan yang sedang berperang, yaitu satu tentara Mongol melawan pasukan Bani Saljuk. Bani apa? Bani Saljuk. Bani Saljuk pada saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin. Nah, kemudian
Ertugrul dan pengikutnya ini membantu pasukan Bani Seljuk tadi untuk melawan tentara Mongol, sehingga tentara Mongol berhasil dikalahkan oleh tentara Seljuk. Maka sebagai hadiah atas jasa membantu kerajaan Seljuk ini, Bani Seljuk ini, maka Ertugrul dan pengikutnya ini mendapatkan hadiah wilayah. Nama wilayah itu adalah Iskiyar, ya, Iskiyar. Nah, kemudian Iskiyar inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Singkat cerita, Ertugrul itu meninggal dunia, kemudian kepemimpinan bangsa Turki itu digantikan oleh anaknya, namanya Utsman. Namanya Utsman. Setelah digantikan oleh Utsman, seperti biasanya, Utsman juga berjasa kepada Sultan Alauddin kerajaan Seljuk, yang kemudian pada satu hari tentara Mongol yang dulu dikalahkan oleh Seljuk ini balas dendam kepada bangsa Seljuk, menyerang Bani Seljuk tadi. Setelah diserang, kalahlah Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka dengan hancurnya Bani Seljuk tadi, wilayah-wilayah Seljuk yang awalnya merupakan kekuasaan Bani Seljuk itu terpecah belah lagi menjadi wilayah-wilayah kecil. Nah, pecahan-pecahan belah ini kemudian ditaklukkan oleh siapa? Utsman. Ditaklukkan oleh Utsman, kemudian membentuk sebuah kerajaan. Pada saat itulah dideklarasikan kerajaan Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Ya. Di situ berapa? Dideklarasikannya pertama kali. Tidak ada. Kurang lebih seperti itu Pak. 1200-1300 Masehi. Ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau penentuan tanggal itu kadang ada yang berbeda-beda, ya. Nah, pada saat itu dideklarasikan oleh Utsman, mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai raja dari kerajaan bangsa Turki ini. Nah, kerajaan Turki Utsman ini mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan siapa? Ada yang tahu? Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu kan? Nah, kenapa? Karena pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih inilah orang-orang Turki atau kerajaan Turki ini berhasil menghancurkan sebuah kekuasaan besar, imperium besar, yaitu kerajaan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Di mana? Konstantinopel. Jadi dengan pasukannya kurang lebih 250.000 pasukan kalau tidak salah, dan juga membawa kekuatan besar, di antaranya ada meriam besar, itu menghancurkan